cara menghilangkan lemak perut di bagian bawah yang banyak itu lemaknya yang di dekat pinggang itu gimana sih? Nah, kita bakalan bahas di video kali ini gimana cara kita bisa menurunkan secara drastis dan juga secara efektif, terutama sehat. Yang awalnya kita ada lemak perut kayak gini ya, tampak belakang kayak gini nih klien gua. Beliau umurnya 68 tapi berhasil menurunkan sebanyak lingkar perutnya 28 cm dan turun sebanyak 14 kg dan jadi kayak gini ya. Jadi lingkar perutnya itu berkurang banget, yang tampak belakang dan tampak depan juga udah sangat jauh berkurang. Yang artinya apa? Yang artinya kita akan semakin sehat karena kalau kita lingkar perutnya itu ya di atas 90 cm, artinya kita meningkatkan resiko terkena penyakit seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2. Sehingga apa? Kalau kita kena diabetes, ginjal kita bakalan kena juga, bisa gagal ginjal. Terus juga hati kita ya, itu termasuk juga kalau kita punya lingkar perut yang gede. Biasanya hati kita berlemak, organ kita berlemak. Kita kebanyakan makan gula-gula, yaitu gula dari mana? Gula dari alkohol biasanya ya. Terus yang kedua, gula dari buah-buahan atau fruktosa. Sehingga apa? Sehingga fruktosa itu dan alkohol itu tidak disimpan di sel-sel otot, gulanya. Tapi di mana disimpannya? Di sekitaran organ, terutama di hati, sehingga kita jadi buncit banget tuh. Yang pastinya menambahkan lemak tuh ya di perut buncit kita. Sehingga kita susah banget tuh nurunin atau menghilangkan, benar-benar menghilangkan. Kayak klien gua tadi ya, termasuk gua ini juga, dari kadar lemak 30% gini, lemak perutnya banyak, kita benar-benar hilangkan sampai ke kadar lemak 10% kayak gini. Nah, di video kali ini kita bakal membahas apa aja sih langkah-langkahnya. Ya gua bakal kasih tahu 8 langkahnya supaya kita bisa benar-benar menghilangkan lemak perut di bagian bawah selama kurang dari 6 bulan. Itu udah benar-benar hilang. Terutama buat teman-teman yang kadar lemaknya 40% kayak gini. Nah, kabar baiknya, kalau teman-teman kadar lemaknya 25% kayak gini atau 30% kayak gini, teman-teman bisa hilangkan lemak perut bagian bawah itu selama kurang dari 3 bulan. Kayak gua yang ini ya, dari kadar lemak 30% ini ke kadar lemak 10% dan hilangin lemak itu selama kurang dari 3 bulan. Gimana langkah-langkahnya? Kita langsung bahas aja satu persatu. Nah, langkah yang paling pertama, kita nggak usah basa-basi busuk ya. Kita langsung aja ke sumber masalahnya. Apa sih yang bikin gua gendut? Apa sih yang nggak bikin lemak di perut gua itu numpuk terus? Yaitu adalah kita wajib untuk stop mengkonsumsi gula-gulaan, terutama gula-gula dari buah ataupun minuman-minuman yang tinggi banget sirup jagung, tinggi fruktosanya. Karena itu akan langsung menyimpan di mana? Langsung menyimpan di perut kita. Oke, karena metabolismenya mereka itu bukan disimpan di otot, beda sama kayak nasi. Kalau nasi itu kan karbohidrat, nasi, roti itu karbohidrat kan. Kalau masuk ke tubuh jadi glukosa. Kalau nasi dan karbohidrat lain itu glukosanya disimpan di sel otot. Tapi kalau buah-buahan, fruktosa atau misalnya tadi ya sirup jagung tinggi fruktosa itu disimpannya di mana? Disimpannya langsung di hati atau di liver. Dan simpanan di hati itu sangat sedikit, sekitaran 100 graman. Kalau misalnya kita tiap hari itu ya minumnya berpuluh-puluh gram, akhirnya disimpan di mana? Dijadikan lemak di sekitaran perut. Sehingga apa? Sehingga kita bakalan susah untuk ngilangin love handle, itu bahasa Inggrisnya ya, atau bahasa Indonesianya lemak di pinggang atau perut bagian bawah. Itu yang paling pertama. Kita stop dulu gula-gula. Mau dari buah-buahan ataupun gula-gula dari minuman kemasan juga. Termasuk dari makanan-makanan juga ya. Itu kita wajib stop. Itu yang paling pertama. Nah, yang kedua, sumber lainnya nih. Kalau misalnya teman-teman masih minum-minum apa? Minum-minum alkohol ya, kita wajib stop. Alkohol itu metabolismenya atau metode penyimpanan energi alkohol itu sama seperti fruktosa itu. Sehingga kita stop dulu. Itu racun. Kalau teman-teman masih pengen minum alkohol, gue cuman pengen kasih disclaimer aja. Kalau misalnya teman-teman kadar lemaknya udah 40% kayak gini dan punya penyakit perlemakan di hati, teman-teman harus ingat, mendingan di stop dulu alkoholnya, terutama nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Ya gue tahu tongkrongan lu keren-keren segala macem, gue tahu lu ada omongan bisnis, gue tahu omongin bisnisnya doang. Jangan lu alkoholnya lu teguk juga. Yang ada apa? Yang ada bisnisnya nggak jalan karena lu udah koit ya. Nah, langkah yang ketiga buat teman-teman yang kaget. Nah, terus gue nggak boleh makan karbohidrat lagi dong biar gue bisa menggunakan lemak langsung di tubuh gue. Ya itu benar. Kalau misalnya kita mau perubahannya itu ekstrim, cepet. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pelan-pelan, kita wajib batasi sumber karbohidratnya. Jadi 20-50 gram per hari. Itu kira-kira 3-5 sendok makan. Bukan 5 centong nasi. Sendok makan, Mbak ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau misalnya teman-teman ya mau benar-benar berubah kadar lemaknya itu kayak teman-teman kita di sini selama 3 bulan, itu udah langsung mengecil perutnya, turun 28 kilo. Terus ada lagi yang lain nih, 2 bulan doang udah turun tuh langsung perut buncit langsung ngecil. Kalau teman-teman mau kayak mereka, teman-teman bisa nerapin yang keempat ini adalah kita mulai membuat hormon insulin kita jadi stabil. Artinya apa, Bang? Artinya kalau kita membuat hormon insulin kita naik, tubuh kita akan berada di dalam keadaan menyimpan. Nah, apa sih makanan yang bikin hormon insulin naik? Yaitu karbohidrat. Nah, cara keempat, kalau misalnya teman-teman mau drastis banget, teman-teman bisa stop sama sekali karbohidratnya dan diganti dengan apa? Diganti dengan protein hewani beserta lemak hewaninya. Jadi lemak hewani itu nanti kita bakalan pakai sebagai sumber energi. Bang, nanti kalau gua nggak makan karbo, ntar gua lemes. Nah, itu biasanya kalau kita kekurangan kalori, dagingnya sedikit ya sama lemaknya dikit, dan juga
kita nggak pakai garam. Kita wajib pakai garam juga. Nah, itu yang keempat. Kita mulai stabilin hormon insulin kita supaya kita bisa menggunakan lemak di tubuh kita sendiri sebagai energi. Kalau kita makan karbo terus, kapan pakai lemaknya? Oke? Apalagi kalau misalnya pola hidup kita bukan seperti atlet yang tiap hari dia bakar energi. Otomatis dia pasti bisa lebih cepat tuh membakar lemaknya. Tapi kalau kayak kita nih ya, yang kerjanya depan laptop, nggak bisa ngeluarin energi banyak-banyak kayak atlet, ya mendingan kita stop sekalian supaya kita bisa langsung menggunakan lemak di tubuh kita sebagai energi. Nah, yang kelima, supaya kita bisa mempercepat lagi nih ya proses penurunan kadar lemak kita. Kalau lu tahu, dulu Om Deddy ya sempat mempopulerkan yang namanya OCD. Oke? OCD itu dimana kita ada jam makan, ada jam kita tidak makan. Oke? Nah, sebenarnya kita bisa lebih cepat lagi turunnya dengan menggunakan OCD atau intermittent fasting. Gimana cara biar lebih cepatnya? Ganti apa yang dimakan. Jangan makanannya itu kita pakai OCD nih, tapi pas buka kita ke mana? Kita ke Indomaret, kita ke sampingnya tuh kita ke martabaknya. Habis ke martabak kita kemana? Beli teh botol yang manis. Ya kan, itu kita malah naikin berat badan walaupun kita sudah OCD. Oke, jadi yang kelima, kita terapin intermittent fasting atau puasa. Kita puasa 16 jam dan kita makan selama 8 jam itu. Contohnya misalnya kita makannya dari jam 12 siang sampai jam 8 malam, ya kan? Nanti sisanya kita nggak makan lagi. Kalau minum itu masih boleh. Tujuannya apa intermittent fasting ini sebenarnya? Yang pertama, otomatis hormon insulin kita bakalan stabil, nggak naik turun, sehingga tubuh kita bakalan terus tuh ya menggunakan lemak walaupun kita lagi makan, karena kita makanannya itu sehat ya, protein sama lemaknya, itu kan sama sekali nggak naikin insulin terlalu tinggi. Sehingga kita masih tetap juga tuh ngebakar lemak walaupun kita makan makanan yang berprotein yang tinggi. Nah, jadi itu fungsi intermittent fasting untuk mengontrol hormon insulin. Nah, yang keenam, caranya adalah kita wajib untuk menaikkan konsumsi protein kita. Oke? Tadi kita udah ngontrol insulin sehingga tubuh kita jadi mesin pembakar lemak. Karena ketika insulin nggak naik, kita bisa menggunakan lemak di tubuh kita sendiri. Tapi kalau kita konsumsi karbohidrat, nanti insulinnya naik, karbohidratnya yang dipakai energi, bukan lemaknya sama sekali. Nah, yang keenam ini, kalau kita misalnya naikkan konsumsi protein hewani kita sebanyak berapa bang? Sebanyak 2,5 gram dikalikan dengan berat badan ideal kita. Misalnya gua nih ya, pada saat gua berat kadar lemak 30% gini, berat gua tuh adalah 85. Nah, sekarang gua ke berat ideal yang kayak gini, 10% kadar lemaknya, yaitu 64. Berarti gua harus minimalnya, itu boleh lebih ya, semakin banyak semakin bagus sampai kenyang gitu. Itu minimalnya 2,5 gram dikalikan berat badan ideal kita yang kayak gini. Oke, ini berat gua 64, tingginya 172. Oke, jadi minimal gua itu mengkonsumsi 160 gram protein. Sisanya kalorinya itu dari lemak. Contohnya apa makanannya? Contohnya misalnya paha ayam filet dengan kulitnya, kita lemaknya kita konsumsi, atau misalnya makanan-makanan lain seperti sapi, daging giling, steak sapi, ya kan? Telur juga, tapi yang kita utamakan jangan telurnya. Yang kita utamakan adalah dagingnya, ayam atau sapi itu atau kambing. Nah, yang ketujuh, kita juga wajib apa? Membantu tubuh kita mengeluarkan lebih banyak lagi. Tadi kan makanan udah tuh, di depan kita udah jaga nih energi yang masuk biar nggak terlalu banyak, atau bahkan energi yang masuk itu membantu kita membakar lemak atau kalori lebih banyak dengan cara tadi ya naikin konsumsi protein, kita puasa intermittent fasting, ya kan. Nah, yang ketujuh ini kita juga wajib untuk naikkan pengeluaran energi harian kita supaya kita lebih cepat lagi turunnya, bisa sampai 3-5 kilo dalam seminggu. Yaitu apa? Yaitu kita bisa nerapin jalan kaki sebanyak 8.000 langkah sampai 10.000 langkah. Karena itu sudah terbukti ya, jalan kaki itu naikin hormon testosteron kita, ya hormon kelaki-lakian kita. Jadi kalau misalnya kita semakin tinggi testosteronnya, bakar lemak semakin cepat, bentuk otot pun juga semakin cepat. Ini teman-teman bisa lihat di studi ini yang berjudul Asosiasi Jumlah Langkah Harian terhadap Hormon Testosteron ya, serum testosteron pada orang-orang Amerika nih. Di kesimpulannya, di hasilnya dibilang setiap kenaikan 1.000 langkah itu naik testosteronnya. Oke, jadi kita wajib juga tuh ngelakuin jalan kaki. Selain itu juga ada studi terbaru ya, ini melibatkan ratusan ribu orang. Kalau misalnya kita naikin tuh langkahnya dari 8.000 jadi 10.000, itu mampu menurunkan obesitas sebanyak 31%. Penyakit lain juga misalnya GERD, depresi, ya kan? Jadi banyak banget manfaatnya. Nah, kalau misalnya kita nih ya, jalan kaki 8.000 sampai 10.000 langkah, misalnya kita cicil dari sebelum kerja, dari pagi terus malam kita jalan juga, itu bakalan kita membakar kalori, kalau 10.000 langkah ya, sebanyak 500 kalori. Dan itu sama dengan 8 km. Nah, kalau kita lakuin terus, kita bakalan mendapat pembakaran lemak tambahan sebanyak setengah kilo lemak. Setengah kilo lemak tuh banyak banget ya, 3.500 kalori. Dan itu bakalan berasa banget di badan. Oke? Jadi itu yang ketujuh, kita mulai jalan kaki. Kalau misalnya di treadmill, lebih bagus lagi. Teman-teman bisa tonton di video yang ini ya, cara kita jalan kaki di treadmill supaya lebih cepat lagi penurunan berat badannya. Nah, nomor 8 nih ya, yang paling terakhir, kita juga wajib untuk menaikkan BMR tubuh kita. Artinya apa bang? Artinya BMR itu adalah kebutuhan tubuh kita setiap harinya itu ya, itu untuk berfungsi, itu berapa? Nah, kalau misalnya kita nggak pernah latihan beban dan nggak punya otot, kita BMR-nya bakalan kecil, paling sekitar 1.100-an. Tapi kalau kita misalnya latihan beban nih ya, kita nambahin otot di badan kita, itu kita selama 24 jam bakalan bakar kalori. Jadinya apa? Jadinya kita wajib untuk menerapkan setidaknya 3 kali seminggu latihan beban, mau di rumah ataupun di gym. Supaya kalau misalnya badan kita yang awalnya BMR-nya itu ibaratnya, kalau ibarat mobil ya, itu kelas bajai. Ketika kita latihan beban nih, kita langsung berubah tuh dari
dari bajai jadi BMW nih, iya kan? Jadi yang awalnya cc-nya rendah, ya kan, hemat, ya kan, energinya hemat. Tapi kalau kita latihan beban, ibarat mobil, ya kan, otot kita banyak, kita bakalan butuh energi lebih banyak lagi nih untuk nge-maintain badan kita yang berotot itu. Oke, jadi kita yang terakhir, kita bisa terapin latihan beban, nggak usah banyak-banyak karena kita butuh istirahat juga, 3-5 kali aja seminggu, supaya kita bisa naikin BMR kita. Ibaratnya pembakaran lemak settingan pabrik badan kita ini. Jadi kita bakalan lebih gampang tuh untuk menghasilkan perutnya tanpa latihan sit up. Nah, bonus tip ya, kita juga wajib untuk mengukur lingkar perut kita untuk di hari pertama ini, dan juga teman-teman langsung nimbang aja di pagi hari. Nanti teman-teman lakuin ini semua, nah teman-teman nanti minggu depan ukur lagi. Gue jamin bakalan turun 3-5 kg beratnya, dan juga lingkar perut bakalan turun 2-3 cm. Kita nggak bakal lagi punya gejala-gejala ya, trigliserida tinggi ya, HbA1c tinggi juga misalnya. Terus juga apa lagi? Resiko serangan jantungnya jadi naik, diabetes tipe 2. Jadi gitu ya. Jadi yang paling terakhir ini bonus juga. Ya, bonus kedua, kita bisa tidur yang cukup. Oke, wajib ya 7-8 jam, karena itu bakalan apa? Bakalan membantu produksi hormon testosteron kita lagi nih. Jadi setiap harinya kita mengkondisikan testosteron kita tinggi sehingga kita bakar lemaknya cepat. Itulah alasan kenapa bodybuilder ya, itu semua orang nyuntikin steroid supaya ototnya gede-gede 2 kali lipat dari kita-kita yang alami, dan bakar lemaknya cepet banget. Oke, jadi kita wajib tidur yang cukup supaya kita diberikan bekal oleh biji kita. Diberikan bekal supaya testosteron kita tinggi setiap harinya dalam seminggu, dan progres kita jadi bagus. Nah, kalau bisa teman-teman pengen di coaching langsung dari gua bikinin menu makanannya, beli makanannya itu di mana aja, porsi makannya seberapa yang sesuai dengan keadaan teman-teman, cara masak gimana yang enak-enak, termasuk juga program latihan harian setiap harinya di gym ataupun di rumah. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Jadi segitu aja video dari gua. Semoga video ini membantu teman-teman yang pemula ya, yang bingung banget gimana sih caranya gua mengecilkan atau menghilangkan lemak perut di bagian bawah karena nggak pernah hilang. Semoga teman-teman bisa turun ya dari 40% gini. Kita kasih waktu sebulan 2 bulan turun ke 20%, kasih waktu lagi sebulanan turun ke 20, dan kasih waktu lagi ya kira-kira jadi totalnya tuh 6 bulanan turun ke kadar lemak 15% atau 10% kayak gini, dan kita sama sekali nggak punya lemak perut di bagian bawah. Segitu aja video dari gua. See you next video. Bye bye.